Anda menyaksikan News Update bersama saya Veronica Moniaga. Pimpinan DPR RI sore tadi menemui Presiden Joko Widodo untuk melakukan konsultasi terkait rencana revisi Undang-Undang KPK. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Iwiliana Won dan juru kamera Bobby Tobing di Istana Negara. Ya, Iwil, apa hasil dari pertemuan sore tadi antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR RI? Ya, Vero, terkait mengenai rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah yakni Presiden Joko Widodo yang tadi baru saja dibahas pada pukul kira-kira 16 waktu Indonesia Barat, di mana tadi hadir sejumlah pimpinan DPR mulai dari Setia Novanto, kemudian Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, Fadly Zon, dan juga Fahri Hamzah. Dan dari pihak pemerintah, Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah menterinya seperti Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, kemudian tadi juga ada Puan Maharani, Pratikno, dan juga Kepala Staf Kepresidenan dan juga Menkumham Yasona Lawli. Adapun tadi pada hasil keputusan yang disampaikan oleh pemerintah diwakili oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan ini terkait mengenai penyempurnaan dari Undang-Undang KPK yang sebelumnya dikabarkan bahwa akan adanya revisi dari Undang-Undang KPK ini akan dilanjutkan pada tahun depan. Dan adapun ada sejumlah dari pertimbangan dari pemerintah maupun dari DPR. Dan kalau misalkan melihat dari jadwal yang tertata dari rencana DPR ke depannya dalam waktu dekat ini memang tidak memungkinkan untuk membahas terkait mengenai penyempurnaan dari Undang-Undang KPK karena pada tanggal 22 Oktober nanti DPR akan fokus pada pembahasan RAPBN, kemudian DPR akan segera masuk ke dalam masa reses di mana nantinya diputuskan bahwa penyempurnaan Undang-Undang KPK ini akan dilanjutkan pada tahun depan. Berikut keterangan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Kita tidak bicara ke soal itu, tapi tadi memang Presiden menyampaikan perkembangan ekonomi kita seperti sekarang ini kita ingin fokus ke situ dulu. Dan kebetulan DPR juga masa resesnya tinggal berapa hari ke depan, juga pas waktunya juga belum sehingga kita sepakat untuk dilakukan pada persidangan berikutnya. Terima kasih. Ya, Vero, dari hasil yang disampaikan oleh dari pihak pemerintah, ini juga nanti diharapkan pada dari institusi dari KPK sendiri dan juga ini sudah disepakati oleh kedua pihak baik dari DPR dan juga pemerintah. Vero. Dari alasan yang Anda sampaikan tadi, kemudian terkait dengan waktu yang tidak memungkinkan hingga akhir tahun membahas penundaan pembahasan penyempurnaan Undang-Undang KPK ini. Apakah hanya karena itu alasannya ataukah karena memang pembahasan penyempurnaan Undang-Undang KPK ini juga cukup alot? Iya, Vero, kalau tadi mendengarkan keterangan dari pemerintah, memang untuk dari pemerintahan Jokowi JK sendiri untuk tahun ini memang ingin fokus lebih kepada recovery ekonomi dan juga perbaikan dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Dan juga nantinya pemerintah berharap nanti pada pembahasan di tahun 2016 ini pembahasan untuk penyempurnaan dari Undang-Undang KPK lebih matang. Dan sebelumnya memang ada 4 poin yang dirujuk dari DPR kepada pemerintah. Di antaranya adalah seperti SP3 kasus, di mana SP3 kasus ini nanti akan difokuskan pada koruptor yang memang terkena penyakit semisal seperti stroke atau meninggal. Dan kemudian adanya nanti tim pengawas untuk KPK yang nantinya akan men-hire orang-orang yang sudah senior dalam bidang hukum, misalnya seperti mantan ketua Mahkamah Agung. Dan kemudian adanya tim penyidik independen dan juga terkait mengenai pasal penyadapan yang nantinya dari penyadapan yang akan dilakukan oleh KPK kepada targetnya ini nantinya tidak harus izin dari pengadilan, namun sudah ada alat bukti yang cukup untuk menyadap seseorang menjadi tersangka. Vero. Baik, terima kasih Iwiliana Won dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta.